teman-teman, kami harap kalian tidak lupa like video ini ya, karena apresiasi dari kalian itu sangat penting bagi kami. Nah, di video kali ini pertama kali yang akan kami bahas adalah tentang aktiva tetap. Udah tahu dong, udah gak asing lagi dong dengan kata aktiva tetap, terutama sama anak akuntansi nih. Nah, aktiva itu sebenarnya sama ya dengan aset dan juga harta. Jadi kalau kalian dengar aktiva tetap, berarti harta tetap dan juga aset tetap itu juga merupakan aktiva tetap. Nah, pengertian aktiva tetap itu adalah harta yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan usaha perusahaannya, baik perusahaan jasa, dagang, dan juga manufaktur. Juga, dia itu memiliki masa pakai ataupun masa guna yang lebih daripada 1 tahun. Jadi, kalau dari 1 tahun ke bawah, bukan aktiva tetap ya namanya. Nah, aktiva tetap ini terbagi menjadi 2 loh. Yang pertama ada aktiva tetap berwujud, dan yang kedua ada aktiva tetap tidak berwujud. Terus, gimana ya cara membedakan keduanya? Nah, jadi kalian bisa lihat dari ciri-ciri yang mereka punya nih. Jadi, kalau aktiva tetap berwujud, dia memiliki wujud, sedangkan aktiva tidak berwujud, dia tidak memiliki wujud. Tapi, pemiliknya memiliki surat kepemilikan sebagai bukti bahwa dia punya. Misalnya apa? Misalnya hak cipta, hak paten, goodwill, terus ada wiralaba atau franchise, dan juga yang lainnya. Sedangkan contoh dari aktiva tetap berwujud ada misalnya tanah, gedung, terus kendaraan, mesin, peralatan, dan lain-lain. Oh ya, aktiva tetap dapat diperoleh dengan 4 cara. Yang pertama dengan cara membeli tunai, yang kedua dengan cara membeli kredit ataupun ngangsur, yang ketiga dengan cara membuat sendiri, dan yang terakhir diterima atau diperoleh sebagai sumbangan ataupun hadiah. Nah, agar kalian lebih paham lagi, di sini kami telah menyediakan beberapa contoh dari masing-masing cara memperoleh aktiva tetap. Seperti yang ada di layar Anda, sekarang ada pembelian tunai. Dengan cara pembelian tunai. Nah, di sini kalau bisa disederhanakan, jadi ada seseorang yang ingin membeli mesin yang seharga 5 juta. Nah, ketika itu dia membayar langsung sebesar 5 juta. Jadi dia membayar tunai langsung 5 juta. Maka di sini dapat kita tarik jurnalnya atau kita simpulkan jurnalnya, yaitu mesin pada kas sebesar 5 juta. Untuk contoh yang kedua, yaitu diperoleh dengan cara pembelian kredit. Nah, sebenarnya kalau maksud dari pembelian kredit ini mungkin bisa jadi seseorang itu uangnya kurang atau nggak cukup, atau mungkin dia punya prinsip hidup ataupun tujuan yang tertentu. Bisa jadi ya. Nah, seperti yang ada di layar Anda, contoh yang sudah kami sediakan. Jadi kalau bisa disederhanakan lagi. Nah, ada seseorang ingin membeli mesin sebesar 5 juta, cuman dia bisanya ataupun sanggupnya membayar 2 juta sebagai DP. Sisanya 3 jutanya lagi, itu dihitung sebagai angsurannya ke depan. Maka jurnal yang bisa kita tarik atau bisa kita simpulkan, yaitu mesin seharga 5 juta di sebelah debit, dan di sebelah kreditnya ada kas sebesar 2 juta, dan juga utang sebesar 3 juta. Nah, untuk contoh yang ketiga ataupun contoh yang selanjutnya ini, yaitu diperoleh dengan membuat sendiri. Nah, di sini ada perusahaan Y membuat 1 meja dan 1 kursi dan memerlukan bahan-bahan sebagai berikut. Pertama, papan, kedua, paku, ketiga, cat, dan juga upah tukang cat karena nggak ngecat sendiri, melainkan memanggil tukang untuk mengecatnya. Nah, total biaya yang dikeluarkan untuk membuat meja dan bangku ini ataupun kursi ini sebesar Rp360.000. Maka jurnalnya peralatan pada kas sama-sama sebesar Rp360.000. Nah, untuk contoh yang terakhir ataupun contoh yang keempat, yaitu diperoleh sebagai hadiah atau sumbangan. Nah, jadi ini kalau kita dikasih sama orang ya. Nah, sesuai contoh yang sudah kami sediakan, yaitu perusahaan X menerima hadiah berupa tanah sebesar Rp250 juta dan bangunannya sebesar Rp400 juta dan ada biaya untuk mendapatkannya sebesar Rp10 juta. Maka jurnalnya tanah sebesar Rp250 juta di sebelah debit dan bangunan sebesar Rp400 juta di sebelah debit, dan ada modal donasi sebesar Rp640 juta di sebelah kredit serta kas sebesar Rp10 juta di sebelah kredit.
Eits, walaupun aktiva tetap ini bisa dipakai melebihi 1 tahun, bahkan bertahun-tahun, dia tetap saja adalah barang ataupun sesuatu yang tidak mungkin kekal. Maksudnya, aktiva tetap ini dapat mengalami penurunan nilai atau pengurangan nilai, yang disebut penyusutan aktiva tetap, ataupun akumulasi, ataupun juga depresiasi. Ingat ya, namanya berbeda tapi artinya sama. Di sini kami juga telah menampilkan jurnal untuk penyusutan aktiva tetap, yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Dan ingat ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyusutan aktiva tetap. Yang pertama, ada harga perolehan atau HP. Nah, harga perolehan ini adalah segala uang yang kalian keluarkan untuk mendapatkan aktiva tetap tersebut. Kedua, ada nilai residu ataupun nilai sisa. Nah, nilai ini adalah nilai dari aktiva tetap yang masa pemakaiannya sudah habis. Ketiga, ada umur ekonomis. Umur ekonomis ini adalah umur ataupun masa pemakaian aktiva tetap dari awal dipakai sampai akhir pemakaian. Dan yang terakhir, penyusutan aktiva tetap dipengaruhi oleh metode penyusutannya. Nah, untuk penjelasan metode penyusutan ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Jadi, simak terus videonya ya. Untuk materi selanjutnya itu ada mengenai metode penyusutan aktiva tetap. Nah, pada metode ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada metode penyusutan garis lurus atau straight line method. Metode ini adalah suatu metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan aktiva tetap per tahunnya sama hingga akhir umur ekonomis aktiva tetap tersebut. Lalu yang kedua itu ada metode penyusutan saldo menurun ganda atau double decline balance method. Nah, pada metode ini penyusutan aktiva tetap ditentukan berdasarkan persentase tertentu, dan dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Lalu yang ketiga itu ada metode penyusutan jumlah angka tahun atau sum of the year digit method. Nah, metode ini besar penyusutan aktiva tetap ya tahunnya jumlahnya semakin lama akan semakin menurun. Lalu yang keempat itu ada metode penyusutan satuan jam kerja atau service hours method. Nah, pada metode ini beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan juga. Lalu yang terakhir itu juga ada metode penyusutan satuan hasil produksi atau productive output method. Nah, menurut metode ini, beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Untuk materi selanjutnya itu ada pengeluaran selama penggunaan aktiva tetap. Nah, di sini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada mengenai capital expenditure atau pengeluaran modal. Capital expenditure ini sendiri adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktif aset tetap, serta memperpanjang masa manfaat aset tetap sendiri. Nah, biaya-biaya ini biasanya dikeluarkan dalam jumlah yang cukup besar atau material. Namun, tenang aja, ini nggak sering terjadi kok. Di capital expenditure ini juga terbagi 2 pencatatan pengeluaran modal. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan nilai aktiva tetap, namun tidak akan menambah umur ekonomisnya. Dan di sini juga jurnalnya adalah aktiva pada kas. Aktivanya itu ada di debit dan kasnya itu ada di kredit ya. Yang kedua ada biaya yang dikeluarkan untuk memperpanjang aktiva tetap, maka biaya reparasi dicatat untuk mengurangi akumulasi penyusutan. Dan di sini ada jurnalnya juga loh. Jurnalnya adalah akumulasi penyusutan aktiva tetap pada kas ya. Nah, akumulasi penyusutan aktivanya itu ada di debit, sedangkan kasnya itu ada di kredit.
Nah, kalau tadi itu ada capital expenditure, sekarang yang kedua itu ada revenue expenditure atau pengeluaran pendapatan. Nah, revenue expenditure ini adalah biaya-biaya yang hanya akan memberikan manfaat dalam periode berjalan, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan ini tidak akan mengkapitalisasi sebagai aset tetap yang ada di neraca, melainkan akan langsung dibebankan sebagai beban dalam laporan laba rugi periode berjalan, di mana biaya tersebut terjadi atau dikeluarkan. Nah, untuk jurnal di revenue expenditure ini ada beban pemeliharaan dan reparasi pada kas. Nah, untuk di debitnya itu ada beban pemeliharaan reparasi dan di kreditnya itu ada kas. Materi selanjutnya itu ada mengenai penghentian aktiva tetap. Nah, mau tahu nggak sih jumlah tercatat aset tetap diberhentikan pengakuannya pada saat apa? Pasti mau tahu dong. Nah, yang pertama itu pada saat dilepaskan. Lalu yang kedua itu pada saat tidak ada lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya tersebut. Nah, di sini juga ada catatan penting yang perlu kita ingat ya. Catatan itu adalah laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap harus dimasukkan ke dalam laporan laba rugi kompresif pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya. Penyajian dan pengungkapan. Aset tetap disajikan di neraca ataupun laporan perubahan ekuitas di bagian aset tidak lancar. Laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap antara lain terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan tercatat bruto. Yang kedua, metode penyusutan yang digunakan. Yang ketiga, manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. Yang keempat, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan ataupun jumlah dengan akumulasi rugi penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Dan yang kelima, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Bisa kita lihat contoh semata laporan posisi keuangan aset tidak lancar. Aset tetap neraca dalam jutaan, aktiva lancarnya kas $285.000, aset jangka panjang yang digunakan dalam kegiatan reguler perusahaan. Aktiva tetapnya gedung 1.375.778, tanah 975.000, mesin dan peralatan 234.958, kapitalisasinya 384.650 dan kendaraannya 175.000 dan akun depresiasi 975.000. Dan total aktiva tetapnya 270.386 dan aktiva tidak berwujud goodwillnya 3 juta, hak patennya 177.000, merek dagangnya 40.000. Selanjutnya aktiva tak berwujud. Pengertian aktiva tetap tidak berwujud intangible asset menurut SAK adalah aktiva tetap dan tidak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya atau aktiva yang tidak nampak digunakan oleh perusahaan dalam menunjang operasi dan berumur lebih dari 1 tahun. Perbedaan aktiva tak berwujud dengan aktiva tetap. Perbedaan yang mendasar dari ketiga aset tersebut ditinjau dari pencatatannya, yaitu yang pertama, aset tetap dicatat sebagai depresiasi, aset tidak berwujud disebut dengan amortasi, dan aset sumber daya alam disebut depresi. Yang kedua, aset tetap pencatatannya akan disesuaikan dengan kondisi yang berlaku pada saat aset tetap tersebut yang didapatkan oleh perusahaan. Aset tidak berwujud pencatatannya dalam neraca pada kolom aktiva disesuaikan dengan nilai bersih setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Sedangkan perbedaan mendasar dari ketiga aset ditinjau dari penilaiannya, yaitu yang pertama, aset tetap penilaiannya pada jumlah sebesar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut sampai siap untuk digunakan. Yang kedua, aset tidak berwujud penilaiannya diambil dari akun yang sama besarnya dengan harga perolehannya juga tergantung dengan cara perolehannya dengan jumlah uang yang dikeluarkan.
Selanjutnya, karakteristik aktiva tidak berwujud. Ada beberapa karakteristik dari aktiva tetap tidak berwujud, yaitu A. Diperoleh melalui pencarian ataupun pengembangan atau dibeli balik secara terpisah atau menjadi satu dengan aktiva lain. B. Digunakan dalam operasi perusahaan secara tidak langsung. C. Sangat dipengaruhi oleh aktivitas pesaing. D. Hanya memiliki nilai pada suatu perusahaan. Penilaian aktiva tetap tidak berwujud, yaitu aktiva tetap tidak berwujud dicatat sebesar harga perolehan seperti halnya tetap dan akan habis masa manfaatnya pada masa tertentu sehingga harus diamortisasi secara sistematis selama tersiram masa manfaatnya. Penilaian aktiva tidak berwujud secara garis besar sama dengan aktiva tetap berwujud, yaitu dalam neraca akan selalu dicatat sebesar nilai bukunya. Perbedaan yang umum adalah aktiva tetap tidak berwujud dicantumkan dalam neraca pada hanya pembelian dikurangi akumulasi penyusutan, sedangkan aktiva tetap tidak berwujud biasanya langsung dicantumkan nilai buku bersihnya. Jadi amortisasi atas aktiva tetap tidak berwujud dilakukan langsung dengan mengkredit aktiva tetap tidak berwujud tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menaksir masa manfaat aktiva tetap tidak berwujud, yaitu yang pertama, ketentuan hukum atau penyajian yang membatasi masa manfaat maksimum. Baru yang kedua, kemungkinan untuk memperpanjang atau memperbaharui batas masa manfaat yang semula telah ditentukan. Baru yang ketiga, pengaruh kekurangan permintaan pasaran dan faktor keekonomian lain yang dapat mengurangi masa manfaat. Baru yang keempat, perkiraan tindakan yang akan dilakukan oleh saingan yang dapat mempengaruhi keunggulan komparatif perusahaan tersebut. Baru yang terakhir yang kelima, adanya suatu manfaat yang tidak terbatas dan manfaat yang diharapkan tidak dapat ditaksir secara wajar. Macam-macam aktiva tidak berwujud, yaitu yang pertama hak paten. Hak paten adalah hak yang diberikan kepada penemu suatu yang baru yang membuat, menjual, atau mengawasi penemuannya selama jangka waktu 17 tahun. Sesuai dengan sifat paten yang terbatas umumnya, maka harga perolehannya harus dialokasikan kepada periode-periode yang menikmati, yaitu yang disebut amortisasi. Contoh dari hak paten yaitu pencatatan amortisasi paten dilakukan dengan cara mendebet biaya amortisasi paten dan mengkredit paten yang bersangkutan. Yaitu contoh soal, pada tanggal 1 Januari tahun 2000 CP Maju Mundur memperoleh hak paten dengan harga perolehan 20 juta dengan masa manfaat 10 tahun. Yaitu masuk ke jurnal yang pertama, jurnal pembelian, yaitu hak paten pada kas sebesar 20 juta. Masuk ke jurnal yang kedua atau jurnal penyesuaian, yaitu pada 30 Desember tahun 2000. Jurnalnya adalah biaya amortisasi paten pada hak paten sebesar 2 juta. 2 juta ini didapat dari 20 juta dibagi masa yang tersusutkan, yaitu 10 tahun. Kedua, hak cipta. Hak cipta adalah hak yang diberikan kepada pemegang atau pemain untuk menerbitkan, menjual atau mengawasi karangannya atau pementasannya dalam jangka waktu tertentu. Oke, lanjut ke merek dagang. Merek dagang adalah simbol dari sebuah perusahaan atau barang yang dilindungi oleh undang-undang, dalam arti hanya penemu merek dagang tersebut boleh digunakan. Untuk merek dagang biasanya 20 tahun, namun perusahaan lebih mempercepat umur untuk tujuan amortisasi. Jurnal penyesuaian yang dibuat di merek dagang yaitu beban amortisasi merek dagang pada merek dagang. Materi selanjutnya, D. Franchise dan lisensi. Franchise adalah persetujuan antara dua belah pihak dalam hal pihak pertama memberi izin kepada pihak kedua untuk memproduksi suatu produk, di mana pihak pertama tetap mengawasi dan mengarahkan produk tersebut. Lisensi adalah perjanjian antara pembeli lisensi dengan penerima lisensi yang melibatkan pemerintah, yang intinya penerima lisensi berhak menjual produk menggunakan merek dagang yang
sama dengan pemberi lisensi. Biaya organisasi. Biaya organisasi adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka pendirian dan perizinan perusahaan. Misalnya perizinan studi kekayaan, notaris, dan promosi. Goodwill. Goodwill adalah segala atribut yang memberikan nilai atau cerita yang menguntungkan yang melekat pada perusahaan atau suatu kelebihan yang terdapat dalam suatu perusahaan yang menguntungkan. Dalam melakukan penilaian terhadap goodwill, terdapat 3 faktor yang digunakan untuk membedakan, antara lain perusahaan secara keseluruhan dengan nilai buku aktiva perusahaan atau aktiva utang, yaitu yang pertama, nilai perusahaan adalah nilai perusahaan layak pada suatu dilakukan pemerintah. Yang kedua, nilai buku perusahaan adalah harga perolehan historis dari semua aktiva utang perusahaan. Yang ketiga, selisih antara lain yang layak pada kondisi tertentu dikurangi dengan nilai historis adalah goodwill. Dan yang keempat, nilai layak dari aktiva dan utang lebih rendah dari nilai historisnya, maka akan timbul goodwill negatif. Selanjutnya, aset sumber daya alam. Aset sumber daya alam merupakan aset yang tidak dapat habis, seperti minyak, pertambangan emas, kayu, dan lain-lainnya. Aktiva ini dikarakteristikan menjadi 2 hal, yaitu pengambilan dan penggunaan sepenuhnya aktiva ini, dan penggantian aktiva ini hanya dapat dilakukan oleh tindakan alam. Materi saat ini yaitu depresi. Depresi menurut para ahli adalah proses penentuan biaya penggunaan aset sumber daya alam berdasarkan biaya perolehan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu kami mengambil kesimpulan sendiri mengenai pengertian depresi, yang dimana depresi dapat dikatakan sebagai penurunan nilai pada aset perusahaan yang berupa sumber daya alam. Kita perlu menghitung depresi dalam satuan unit, yang dimana rumusnya seluruh total biaya depresi dikurang dengan nilai sisa dibagi dengan estimasi waktu. Setelah kita mendapatkan itu, maka kita dapat membuat jurnal, di mana jurnalnya beban depresi di sebelah debit pada akumulasi depresi di sebelah kredit. Kami telah membuat contoh kasus yang dimana harga perolehan hak atas tambang sebesar 8 miliar rupiah. Taksiran cadangan kandungan besi yaitu 40 juta ton. Lalu, jika dalam tahun pertama telah ditambang sebesar 1.500.000 ton, maka hitunglah besarnya depresi tahun pertama dan buatlah jurnal yang dibutuhkan. Yang pertama, kita harus membuat jurnal terkait dengan persediaan cadangan besi, di mana jurnalnya adalah persediaan cadangan biji besi sebesar 8 miliar ton di sebelah debit, pada kas di sebelah kredit sebesar 8 miliar ton. Setelah membuat jurnal persediaan cadangan biji besi tadi, maka kita perlu menghitung depresi dengan rumus yang telah kami sebutkan itu, di mana hasil tambang yaitu 8 miliar ton dibagi dengan cadangan kandungan biji besi sebesar 40 juta ton, maka didapatkan 200. Nah, untuk menghitung depresi, kita tinggal mengalihkan 200 tadi dikali dengan jumlah yang telah ditambang, yaitu sebesar 1.500.000 dikali dengan 200, maka depresi sebesar 300 juta rupiah. Maka kita dapat membuat jurnal penyesuaian, di mana jurnalnya adalah beban cadangan biji besi di sebelah debit sebesar 300 juta pada cadangan biji besi di sebelah kredit sebesar 300 juta rupiah. Lalu kami menghitung rate depresi. Di sini kami juga membuat contoh terkait depresi, yang dimana PT Indo Tambang Mini membeli tanah yang memiliki kandungan batu bara senilai 3 miliar. Biaya eksplorasi dan pengembangannya masing-masing adalah sebesar 1 miliar dan 2 miliar. Nilai sisa tanah tersebut adalah sebesar 300 juta. Namun sebesar 50 juta
perlu digunakan untuk rehabilitasi. Apabila geologiwan memperkirakan tanah tersebut mengandung 10.000 ton batu bara, maka rate depresi bagaimana? Nah, cara perhitungannya yaitu kita perlu membuat kandungan biji besi 3 miliar ditambah dengan 1 miliar dan 2 miliar yang didapatkan dari eksplorasi dan pengembangan. Hal ini disebut dengan biaya depresi. Nah, setelah kita mendapatkan biaya depresi, kita mengurang dengan nilai sisa, yang dimana nilai sisanya adalah 300 juta ditambah dengan 50 juta. Maka, setelah itu kita membaginya dengan berapakah memperkirakan kandungan tanah tersebut, yang dimana perkiraan kandungan tanah tersebut yaitu sebesar 10.000 ton. Maka kita mendapat rate depresi sebesar 575.000 per ton. Nah, setelah itu maka akan timbul pertanyaan pada kita. Beban depresi tadi dicatat di manakah di laporan keuangan? Nah, berdasarkan contoh PT Indo Tambang Mini yang telah kita kerjakan tadi, kita perlu menghitung akumulasi depresinya, yang dimana kita telah mendapatkan rate depresi sebesar 575.000 per ton. Kita kalikanlah hal tersebut dengan 3.000 ton, maka kita mendapatkan 1.725.000. Nah, dibuatlah jurnal beban depresi sebesar 1.725.000 pada akumulasi depresi sebesar 1.725.000 rupiah. Lalu setelah kita membuat hal tersebut, maka kita bisa membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan untuk beban depresi atau akumulasi depresi itu terletak pada laporan neraca. Terlebih dahulu kita akan membuat tambang batu bara sebesar 6 miliar. Lalu ada akumulasi depresi sebesar 1.725.000 rupiah. Nah, itu kita kurangkan, maka akan didapatkan aset bersih sebesar 4.275.000 rupiah. Nah, hal inilah yang diposisikan pada laporan neraca di laporan keuangan suatu perusahaan PT Indo Tambang.